Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih membahas tentang metabolisme, lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Ibu selalu berharap semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Yang berbeda itu ini indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Materi pembelajaran kita pada hari ini khusus tentang katabolisme. Jadi ibu langsung saja, masih ingat dengan pengertian katabolisme yang ibu jelaskan pertemuan sebelumnya? Ya, katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Pada proses katabolisme ini berlangsung juga proses respirasi. Jadi berdasarkan kebutuhan oksigennya, respirasi itu terbagi menjadi dua. Ada respirasi secara aerob, berarti respirasi yang membutuhkan oksigen, dan ada respirasi secara anaerob, berarti tidak membutuhkan oksigen. Tahapan respirasi aerob itu ada 4. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, kemudian yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat itu transfer elektron. Dan untuk respirasi anaerob sendiri kita akan membahas tentang fermentasi. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, glikolisis. Jadi glikolisis adalah reaksi pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat yang terdiri dari masing-masing 3 atom C. Jadi glikolisis ini dia berlangsung di sitoplasma atau sitosol. Hasilnya ini 2 molekul asam piruvat. Ini ya, ada 2. Kemudian 2 NADH. Ini dihasilkan di sini NADH-nya. Kemudian 2 ATP. Jadi pada dasarnya itu prosesnya itu dihasilkan 4 ATP. Ini 1 2 3 4. Tetapi sebelumnya itu kita menggunakan 2 ATP. Nah, jadi sisanya itu 2 ATP ya. Oke, jadi saya ulangi, hasilnya itu ada 2 molekul asam piruvat, 2 NADH dan 2 ATP. Oke, ibu lanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif itu merupakan reaksi antara yang berlangsung sebelum asam piruvat memasuki siklus Krebs dan dia berlangsung di membran luar mitokondria. Hasilnya ada 2 asetil koenzim A. Ini terjadi penambahan koenzim A di sini. Kemudian 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian berikutnya siklus Krebs. Jadi siklus Krebs ini biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Dia berlangsung di matriks mitokondria. Hasilnya itu ada 2 NADH sini, ada juga 2 NADH di sini dan di sini, berarti hasilnya keseluruhan adalah 6 NADH, kemudian 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2. Jadi masing-masing CO2 dihasilkan di sini ya. Berarti 4 CO2. Jadi saya ulangi. Hasil dari siklus Krebs ini adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2. Jadi ini siklusnya ya. Kalau mau disingkat bisa si isokasusufumao. Jadi itu mulai dari sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat dan oksaloasetat. Oke, jadi lanjut ke tahapan terakhir yaitu transfer elektron. Jadi setiap transfer elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH dari tahapan sebelumnya. Jadi NADH dan FADH ini diubah menjadi ATP. Jadi transfer elektron ini dia berlangsung di dalam di membran dalam mitokondria. Pembentukan ATP dalam sistem transfer elektron itu terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Jadi oksidasi 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP. Jadi 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Sementara oksidasi 1 FADH itu dia menghasilkan
2 ATP. Ya, jadi ini nanti yang akan diakumulasikan. Jadi pada proses glikolisis itu dihasilkan ATP secara langsung dan 2 NADH. Nah, ketika ini diubah ke ATP, itu akan menjadi 6 ATP. Di sini salah ya, harusnya di sini 6 ATP. Nah, kemudian asam piruvat masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Di sini dihasilkan 2 NADH. Ada 6 ATP, kemudian hasilnya yang asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs. Nah, di sini dihasilkan 6 NADH itu sama dengan 18 ATP. 2 FADH sama dengan 4 ATP. Nah, dan ATP secara langsung. Jadi kalau dijumlahkan semua itu jumlahnya 38 ATP ya. Oke. Jadi itu untuk transfer elektron. Jadi Ibu ulangi. Jadi pada transfer elektron itu dihasilkan 38 ATP ya. Oke, jadi kita lanjut ke proses fermentasi. Ini sudah masuk reaksi anaerob. Jadi fermentasi adalah proses penguraian senyawa organik untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen sebagai aseptor terakhirnya. Jadi proses fermentasi ada dua. Yang pertama itu adalah fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol itu dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, prosesnya diawali dengan proses glikolisis ini ya. Nah, bahan dasarnya sama dengan respirasi aerob adalah glukosa. Nah, asam piruvat yang terbentuk itu diubah menjadi asetaldehid dan CO2. Nah, NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehidnya. Jadi di sini diberikan ya. Jadi sisanya tinggal 2 NADH, 2 NAD. Nah, sehingga terbentuklah etanol dan pada proses ini juga dihasilkan ATP. Kemudian fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini dia terjadi pada otot manusia saat kita melakukan aktivitas berat atau kerja keras dan persediaan oksigen itu kurang mencukupi pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, asam piruvat yang terbentuk itu tidak memasuki mitokondria ya. Jadi ini tetap sama bahan dasarnya glukosa sini, kemudian memasuki proses glikolisis. Nah, terbentuklah asam piruvat. Tetapi asam piruvat ini dia tidak memasuki mitokondria, tetapi direduksi oleh NADH yang dihasilkan dari glikolisis tadi. Nah, pada saat yang sama asam piruvat itu diubah menjadi asam laktat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP. Penimbunan asam laktat inilah yang dapat menyebabkan elastisitas otot menjadi berkurang dan menimbulkan gejala kram serta kelelahan. Nah, jadi pada saat kita melakukan aktivitas dan suplai oksigen itu berkurang, maka terjadi penumpukan asam laktat sehingga membuat otot kita menjadi lelah atau kram. Nah, jadi itu fermentasi asam laktat. Oke, jadi jika dibandingkan energi yang diperoleh dari respirasi aerob dan anaerob itu sungguh jauh berbeda. Pada respirasi aerob dihasilkan 38 ATP, sementara pada respirasi anaerob itu hanya dihasilkan 2 ATP saja. Oke, jadi itulah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku dapat mengerti dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.